warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kita masih dapat melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qawa'idul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna. Kaedah-kaedah penting dalam nama-nama dan sifat-sifat, dalam sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada kaedah yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan dengan kaedah yang keempat dan perlahan-lahan kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala insyaallah. Sebagaimana biasa kita terus memurajaah, mengulang-ulang kaedah yang pertama, kedua, ketiga, dan apa yang sudah kita pelajari. Kaedah yang pertama berbunyi Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah ta'ala itu semuanya husna. Apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatah, sampai kepada puncak keindahannya. Apabila ada dua nama Allah yang bergandengan, maka memberikan faedah apa? Memberikan faedah fayahsulu bi jam'il ismi ilal akhari kamalun fawqa kamalin. Memberikan faedah dengan penggabungan satu nama kepada nama yang lain itu kamalun, kesempurnaan, fauqa kamalin, di atas kesempurnaan. Kaidah yang kedua, Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai nama dan sebagai sifat. Sebagaimana dan sebagai nama dan sebagai sifat. Allahu akbar. Baik. Kaidah yang ketiga, Asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah ta'ala, indalat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Jika menunjukkan sifat muta'addin, sifat apa kemarin makna muta'addi? Sifat yang mengandung objek, maka dia terkandung tiga perkara. Yang pertama apa? Menetapkan nama itu menjadi milik Allah Ta'ala. Ahsanta. Yang kedua, thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat yang terkandung dalam
nama tersebut menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, menetapkan makna. Yang kedua, menetapkan kandungan yang ada dalam nama tersebut. Yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha, menetapkan hukumnya dan konsekuensinya. Itu apabila sifat itu yang membutuhkan kepada objek. Apa contohnya sifat yang membutuhkan kepada objek? Apa contoh sifat itu? Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah mendengar pembicaraan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami' itu sifat yang ada objeknya. Maha mendengar. Berarti sifat dalam kata sami', coba kita terapkan kaedah ini lagi. Terkandung nama Allah, namanya sami'. Yang kedua, terkandung sifatnya. Apa sifat yang ada di dalamnya? Allah memiliki sama', pendengaran. Yang ketiga, menetapkan hukum dan konsekuensinya. Apa yang menjadi konsekuensinya? Apa? Objeknya apa? Allah mendengar kita. Wallahu yasma'u tahawurakuma, mendengar kita. Nah, ini contoh sifat, bukan Allah butuh kepada kita, tapi sifat itu sendiri memiliki kandungan objek, sasarannya. Siapa yang didengar Allah? Suara yang ada. Siapa yang dilihat Allah? Makhluknya. Itu namanya sifat muta'addid atau sifat yang mengandung objek. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia ini apa kemarin? Transitif. Ya. Dan ternyata ada lagi sifat yang tidak membutuhkan objek dalam hal ini. Ada dua perkara yang terkandung. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Jika tidak mengandung objek, maka ada dua kandungan di dalamnya. Yang pertama, subutu dzalikal ism lillahi azza wa jalla, menetapkan nama itu menjadi nama bagi Allah. Yang kedua, ini tidak butuh objek ya. Subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut milik Allah azza wa jalla. Apa contohnya? Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Berarti yang terkandung Al-Hayyu ini sifat yang ada objek atau tidak? Maka zat yang maha hidup, maka Al-Hayyu menjadi nama bagi Allah dan menjadi sifat bagi Allah, tapi dia tidak butuh objek. Maka tidak ada subutu hukmiha wa muqtadaha, konsekuensinya tidak ada. Artinya objeknya juga enggak ada. Paham ya? Berbeda dengan wahyi, zat yang memang menghidupkan. Berbeda. Kalau al-hayyu zat yang maha hidup, berarti sifat ini sifat muta'addi, sifat yang kandungannya ada objek. Apa tadi? Al-Hayyu, sifat yang ada objek atau tidak? Yang tidak ada objek. Yang tidak ada objek. Maha hidup sendiri. Baik. Kita lanjutkan kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Nah, tapi kita tidak panjang belajarnya, sependek saja. Dalalatu asma'illahi ta'ala, penunjukan nama-nama Allah Ta'ala ala dhatihi, di atas zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni,
wa bil iltizami. Penunjukan nama-nama Allah Ta'ala terhadap zat dan sifatnya takunu dapat dilakukan bil mutabaqati, dengan cara mutabaqah. Nanti kita terangkan apa mutabaqah. Wa bit tadammuni, dan dengan tadammun. Nanti juga kita terangkan. Wa bil iltizami, dan dengan iltizam. Apa penjelasannya? Sabar. Misalu dzalik, contohnya yang demikian. Al-Khaliqu, sang Khaliq, yadullu ala dzatillahi, menunjukkan zat Allah Ta'ala. Wa ala sifatil khalqi, dan terhadap sifat penciptaan sekaligus. Bil mutabaqati, kalau dilihat dengan cara mutabaqah. Wa yadullu ala dzati wahdaha, dan menunjukkan zatnya saja. Wahdah itu saja deh. Wa ala sifatil khalqi wahdaha, dan juga menunjukkan sifat penciptaannya saja. Bitadammuni, jika dilihat secara tadammun. Nanti saya terangkan. Wa yadullu ala sifatayil ilmi wal qudrati, dan menunjukkan di atas dua sifat, al-ilmu, berilmu, wal qudrah, dan qudrah, bil iltizami, jika dipandang dengan cara iltizam. Baik, itu dalam buku yang terjemahan itu, buka yang ini, buka betul catatan kakinya halaman 41 itu. Nah, itu ada penjelasan bagus ya. Kaidah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam syair Nuniyah beliau yang terkenal. Nama Allah memiliki 3 penunjukan. Semuanya telah jelas, kata beliau. Penunjukan mutabaqah dan tadamun. Demikian juga iltizam sudah cukup jelas. Adapun penunjukan mutabaqah adalah nama itu dipahami dengan 2 pemahaman, yaitu zat Allah dan juga sifat yang diambil darinya nama dengan akurasi pasti sekali. Kita baca dulu perlahan-lahan. Tapi penunjukannya, yakni nama Allah ke salah satunya adalah tadammun. Pahamilah dengan seksama. Demikian juga, ini diterjemahkan syair Nuniyahnya. Saya juga tidak bacakan syair itu, artinya saja. Demikian juga penunjukan kepada sifat yang menjadi pecahannya, maka adalah iltizam. Jika Anda menginginkan contoh biar jelas, contohnya adalah sifat Ar-Rahman. Jika Anda menginginkan contoh yang biar jelas, contohnya adalah sifat Ar-Rahman. Zat Allah dan rahmat adalah penunjukannya. Keduanya merupakan pengertian dari lafaz ini. Salah satu dari pengertian ini adalah secara tadamun, yang telah jelas penjelasannya.
Tapi sifat kehidupan ialah konsekuensi dari makna tersebut. Ini seperti konsekuensi logis adanya ilmu bagi Ar-Rahman. Saya baca dulu ya. Antum lihat bukunya yang punya buku itu. Oleh karena itu, maka penunjukannya adalah secara iltizam yang jelas dan kebenarannya sudah sangat jelas. Itulah beda kita dari para ulama. Kita masih bingung, betul kan? Ya. Beliau dari tadi menyebutkan dah sangat jelas dan sangat jelas saja. Kita belum ngeh lagi. Betul ini? Barakallahu fikum. Itu menunjukkan semakin banyak ilmu, maka semakin jelas dan teranglah jalan itu. Maka orang, saya melihat memang ilmu inilah sumber kejelasan dan sumber ketenangan. Kalau ilmu dah tak ada, artinya secara tidak enak kita dengar kebodohan, memang sumber kegelisahan dan sumber ya, sumber malapetaka. Makanya ilmu itu akan senantiasa dijauhkan dari kita oleh syaitan. Syaitan pintu pertama dia menghalangi kita adalah pintu ilmu. Sebab kalau kita sudah berada dalam kejahilan, bagaikan kita berada dalam kegelapan. Dengan mudahnya syaitan menggebuki kita. Nah, itulah sebabnya dakwah di atas ilmu adalah dakwah yang akan memberikan pencerahan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Baca di catatan kaki itu. Saya berharap ditengok betul. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Siapa beliau? Beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan ulama yang paling banyak tahu tentang Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sekarang adalah Syekh Abdul Razak. Karena disertasi S3-nya Syekh Abdul Razak itu ya, saya itu tentang Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, itu beliau paling banyak tahu tentang Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Barakallahu fikum. Dan itu juga yang pernah saya dengar dari Dr. Asri. Barakallahu fikum. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkata, baik, kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini sangat bermanfaat dalam memahami nama-nama Allah, kata Syekh. Ya, sangat bermanfaat kata beliau. Karena penunjukan nama-nama Allah itu ada dua bentuk, yaitu secara lafziyah dan ma'nawiyah aqliyah. Lafziyah secara lafaz dan ma'nawiyah aqliyah makna secara akal. Ya, bisa dipahami akal. Lihat lagi, jika kamu memberikan seluruh kandungan makna dari lafaz tersebut, saya ulangi, jika kamu memberikan seluruh kandungan makna, arti kandungan makna ya, dari lafaz tersebut, maka dinamakan kita menggunakan cara mutabaqah. Nah, berarti inilah pengertian mutabaqah. Apa tadi? Memberikan seluruh kandungan makna dari lafaz tersebut, maka dinamakan kita menggunakan cara mutabaqah. Disebut misalkan sami', seluruh kandungan makna dalam kata sami' itu kita pahami, kita berikan, maka itulah mutabaqah. Mutabaqah itu apa? Terjemahan Ustaz payah menerjemahkannya. Diterjemahkan berkesesuaian bisa juga, pas bisa juga. Ya. Nah, tapi inilah pengertiannya. Jadi
memberikan makna keseluruhannya atau pemaknaan secara keseluruhan dari satu lafaz tersebut, itu namanya mutabaqah. Dah. Karena berarti kita telah menyebutkan lafaz-lafaz yang bersesuaian dengan lafaz tersebut tanpa penambahan maupun pengurangan. Baik. Jika kamu memberikan sebagian makna terkandung dalam lafaz tersebut, kalau mutabaqah tadi sodok keseluruhan, kalau ini sebagian, maka dinamakan kita menggunakan cara tadammun. Berarti kalau sebagian yang ada dalam kandungan makna tersebut, itu namanya tadammun. Karena makna yang kita sebutkan itu adalah bagian dari lafaz tersebut dan masuk dalam kandungannya, tapi tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan maknanya apa namanya? Mutabaqah. Kalau sebagian maknanya apa namanya? Tadammun, tapi tidak seluruhnya. Namun masuk tak dalam kategori makna tersebut? Masuk. Baik. Saya mendengarkan kajian ini, kalau guru-guru kita yang orang Indonesia menjelaskan ya pelan-pelan seperti saya nih, kemudian ya butuh contoh, butuh apa gitu ya. Tapi kalau syekh-syekh saya dengarkan, lanjut aja dia, santai aja. Saya berpikir, oh santai aja, gitu ya. Itulah para penuntut ilmu ya. Barakallahu fiikum. Jadi sebenarnya pelajaran bersama syekh-syekh itu jauh lebih berat, ya dia. Karena udah ini. Tapi kalau kita penuntut ilmu itu yang lebih nikmat. Barakallahu fiikum. Baik. Jika kamu memberikan sebagian makna terkandung dalam lafaz tersebut, maka dinamakan kita menggunakan cara tadammun. Karena makna yang kita sebutkan itu adalah bagian dari lafaz tersebut dan masuk dalam kandungannya. Ya. Dua cara tersebut adalah cara lafziyah namanya. Tadi cara itu ada dua, ada lafziyah dan ada maknawiyah akliyah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tengok di atas lagi. Ini bukan ceramah apa ini ngaji nih. Tengok betul nih. Lafziyah dan maknawiyah akliyah. Ya. Adapun cara maknawiyah akliyah, maksudnya ialah mengambil pengertian yang terkandung dalam nama Allah dengan cara memikirkan dan merenungkan konsekuensi logis yang ditunjuk oleh nama tersebut, di mana hal itu mesti ada pada nama tersebut. Cara ini tentu harus dilakukan dengan akal dan pikiran yang sehat lagi benar. Dan hal ini berlaku pada seluruh nama-nama Allah. Setiap nama dari sekian banyak nama-nama Allah menunjukkan zat dan sifatnya yang mutabaqah dan menunjukkan zat saja atau sifat secara tadammun, serta menunjukkan sifat lain yang menjadi konsekuensi dari nama tersebut secara iltizam. Ini perhatikan saya. Mutabaqah kan ada tiga tadi ya. Mutabaqah, tadammun dan iltizam. Mutabaqah insyaallah ada paham. Tadammun insyaallah ada paham, betul nih? Tinggal lagi satu iltizam. Apa iltizam ini? Ini sebenarnya apa yang kita baca dari penggalan terakhir itu penjelasan dari kata dari makna iltizam.
Secara bahasa dia bermakna konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Jadi kalau lafaz mutabaqah, kalau tadammun itu dia makna yang ada di dalam, ada pada sifat itu. Contoh, Allah Maha Hidup. Ini penjelasan. Lihat saya dulu, perhatikan saya dulu. Zat yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Coba kita terapkan kaedahnya. Al-Hayyu ini zat yang Maha Hidup. Maka apabila kita memahami makna yang ada dalam kata Al-Hayyu ini secara keseluruhan, ini namanya mutabaqah. Tapi apabila kita pahami secara, kita ambil bagian dari makna kandungan Al-Hayyu, namanya tadammun. Tapi ada dalam kandungan nama itu. Namun ada lagi yang tidak ada dalam kandungan makna dari nama itu, tapi menjadi konsekuensinya, namanya iltizam. Contoh, zat yang Maha Hidup. Mungkin tak kalau hidup Allah itu tidak berilmu? Tidak mungkin. Mungkin tak hidup Allah itu tidak berkuasa? Tidak mungkin. Ini konsekuensinya. Inilah iltizam. Dia juga konsekuensi dari sifatnya itu, dari nama itu, namun tidak ada di dalam itu. Itulah makna iltizam. Kita baca lagi, perlahan. Contoh, nah ini contoh lagi. Nama Ar-Rahman, apa artinya? Yang Maha Pengasih. Atau secara makna yang dijelaskan oleh para ulama, makna Ar-Rahman apa? Dzurrahmatil wasi'ah. Itu makna kata Rahman, zat pemilik rahmat yang luas. Nah, nama ini menunjukkan zat saja atau sifat rahmah saja. Bila kita lihat dengan cara tadammun dan menunjukkan zat dan sifat sekaligus, bila kita lihat dengan cara mutabaqah, jadi menunjukkan zat dan sifat sekaligus. Coba ini baca, penting sekali untuk memahami mutabaqah dan tadammun. Nama ini menunjukkan zat saja atau sifat rahmah saja bila kita lihat dengan cara tadammun. Berarti rahmah saja atau zat saja. Rahmat satu, sifat satu atau nama satu. Kalau kita tengok nama saja, berarti cara memandang tadammun. Sifat rahmah saja, berarti cara memandang juga tadammun. Tapi apabila kita gabungkan sebagai nama dan sebagai sifat, berarti kan seluruh kandungan maknanya. Itu namanya mutabaqah. Baik. Nama ini juga menunjukkan sifat kehidupan yang sempurna, ilmu yang maha luas, kudrah yang sempurna, dan sejenisnya. Bila kita lihat dengan cara iltizam, konsekuensi, kan dapat ini. Tapi bukan kandungan nama itu. Kan kudrat tidak ada kaitannya dengan nama Ar-Rahman. Ya, ilmu tidak ada kaitannya dengan nama Ar-Rahman. Tapi mungkin tidak zat yang Maha Penyayang tidak berkuasa? Tidak mungkin. Mungkin tidak zat yang Maha memiliki rahmat tidak memiliki ilmu? Tidak mungkin. Berarti dia juga berkuasa. Berarti zat itu juga Maha memiliki ilmu. Itu namanya iltizam dari sifat Ar-Rahman. Apa itu iltizam? Konsekuensi. Paham ya? InsyaAllah. Sabar memahaminya.
di antara kalam yang indah yang sering yang disebut oleh para ulama kita as-salafiyun al-unqala, generasi salaf itu al-unqala. Apa makna unqala? Jamak dari kata akil, orang yang berakal, orang yang cerdas. Itu dia. Jadi kalau jadi salafi berarti harus cerdas. Itu dia. Kalau enggak cuma jadi tukang selfie. Itu. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, kita baca lagi. Karena tidak ada sifat rahmat tanpa adanya sifat hidup. Dari yang memberi rahmat dan sifat kemampuan menyampaikan rahmat tersebut kepada yang diberi rahmat, serta pengetahuannya terhadap kebutuhan dari apa yang diberi rahmat. Allahu Akbar. Ini sangat jelas sekali. Baik. Saya mohon perhatikan penjelasan saya lagi. Kaidah yang keempat ini ada kaitannya dengan kaidah yang kedua. Coba tengok lagi kaidah yang kedua apa? Buka bukunya lagi. Nama-nama Allah itu menjadi nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah itu menjadi a'lamun sebagai nama dan juga awsafun sebagai sifat. Nanti ada kaitannya ini. Nama dan zatnya tidak berbeda. Apabila satu nama itu kita pahami makna keseluruhannya, itu namanya mutabaqah. Apa contohnya? Contoh, Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Ar-Rahman itu menunjukkan zat Allah sebagai namanya, dan juga menunjukkan sifat Allah, sifat rahmah yang ada di dalamnya. Maka cara memahami itu disebut dengan cara mutabaqah. Dalam nama Allah terkandung sifat Allah, betul? Dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Maka apabila disebut Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, menunjukkan nama Allah dan juga menunjukkan sifat Allah, menunjukkan zat Allah itu sendiri dan menunjukkan sifat Allah. Berarti itu namanya mutabaqah. Tapi Ar-Rahman kita sebut, kita apa? Oh, ini sifat yang memiliki rahmat ini. Sifat rahmat yang ada. Maka itu namanya tadammun. Satu bagian yang ada di situ. Baik. Dan apabila kita sebut dengan yang menjadi konsekuensinya, berarti Ar-Rahman itu juga tidak mungkin kalau nggak hidup kalau nggak penyayang. Nggak mungkin memiliki sifat penyayang kalau tidak hidup. Berarti sifat hidup itu menjadi sifat konsekuensinya. Itu namanya iltizam. Kita baca lagi. Penunjukan nama-nama di atas akan semakin jelas bila kita melihat kepada praktis yang dapat diindrakan. Itu ada contoh-contohnya lagi. Cuman contohnya ini, ya ini contoh yang dibawanya contoh rumah. Cuman saya tidak usah kita baca ini dan yang mudah saja. Apa contoh lain ya? Kalau kita manusia ini, ya kita manusia ini, ya tidak usah kita contohkan kepada manusia, Allah saja. Dan saya kira sudah sangat jelas insyaallah taala. Kalau di sini sebutkan rumah, ya. Nah, rumah itu secara utuh tuh namanya mutabaqah. Menunjukkan tempat duduk laki-laki saja, kamar mandi atau ruangan saja. Ini bagus kita baca. Ya, bagus kita baca. Contoh perkataan li baitun, saya punya rumah. Menunjukkan makna rumah itu sendiri secara utuh
Ini bila kita lihat dengan cara mutabaqah. Kedua, menunjukkan tempat duduk laki-laki saja. Di dalam rumah itu, ini tempat duduk laki-laki, ini tempat duduk perempuan. Atau ini WC-nya. Maka itu namanya tadammun, penunjukan secara tadammun, bagian yang ada di dalam itu. Tapi juga masuk dalam rumah itu. Yang ketiga, menunjukkan adanya orang yang membangunnya. Yaitu kurang tukang batu bila kita lihat secara iltizam. Adanya tukang batu di dalamnya, ya. Karena tidak ada rumah tanpa ada yang membangunnya. Itu sifat iltizam, konsekuensinya. Atau misalkan tukang apa lagi? Tukang apa kira-kira? Tukang apa? Ustadz Mustafa petani hebat. Itu dia. Berarti sifat mutabaqahnya apa? Ustadz Mustafanya petani hebat. Ya. Kemudian kalau kita lihat, berarti kan sifat mutabaqahnya bahwa dia ini petani hebat. Terbayang langsung dianya dan sifatnya itu. Kedua, kita lihat secara tadammun, kandungan apa yang ada pada dia itu. Dia itu memang sukses bertani selada misalkan. Kan cuma satu. Itu tadammun. Padahal jagung juga jago dia. Itu dia. Atau yang lain-lainnya. Tapi kalau iltizamnya tidak ada pada dirinya, namun ada yang membuat dia hebat itu. Apa itu kira-kira? Ternyata dia membuat hebatnya, ada pupuk yang membantu dia untuk menyuburkan tanamannya. Itu iltizam, konsekuensinya. Itu secara penjelasan dari makna mutabaqah, tadammun dan iltizam ini saja. Tinggalkan ini. Kan dah paham ya? Sekarang coba kita lanjutkan membaca ini. Lalu walihada lamma dzakarallahu khalqas samawati wal ardh. Karena inilah tatkala Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, qala, Allah Ta'ala berfirman. Halaman 43 kalau terjemahannya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dalam surat Talaq ayat ke-12. Jadi di sini kan agar kalian mengetahui Allah atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Apa maksud dari didatangkan dalil surat Talaq ini? Contoh Al-Khaliq itu tadi. Iya. Jadi ini pembahasan Al-Khaliq. Kan tadi di atas itu disebutkan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ini menunjukkan zat Allah dan sifat Allah. Itu cara itu namanya cara mutabaqah. Kalau menunjukkan zatnya saja atau sifat penciptaannya saja itu namanya tadammun.
Tapi jika ada lagi sifat yang menjadi tambahan, itu ilmu dan qudrah, itu iltizam, konsekuensi. Apa dalilnya? Dibawakan dalilnya ini. Coba baca ayat sebelumnya itu. Coba sebut dulu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi wa mithluhu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi wa mithluhu. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sambungan ayat berikutnya, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa faedahnya? Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha atas segala sesuatu itu Maha kuasa. Allah sungguh ilmunya meliputi segala sesuatu. Berarti kan ayat sebelumnya tentang penciptaan, kemudian Allah datangkan lagi sifat qadir, Allah datangkan lagi sifat ilmu. Jadi dalam kata al-khaliqa, ternyata yang menjadi iltizamnya, konsekuensinya tidak hanya pencipta, tetapi juga qudrah, qadir. Apa makna qadir? Maha berkuasa. Ya, kemudian juga ilm, adanya ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini paham ya? Baik. Wa dalalatul iltizam mufiddatun jiddan. Penunjukan secara iltizam atau konsekuensi itu berfaedah sekali. Li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Idza tadabbara al-ma'na wa waffaqahu Allah taala fahman litalazum. Apabila, ini syaratnya, dia betul-betul mentadabburi, memahami dan merenungi maknanya, dan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala dengan pemahaman litalazumi, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Apa makna talazum itu di sini? Secara benar ya. Fahman litalazumi, yang menjadi konsekuensinya ya, menjadi konsekuensi. Fa ainau bidzalika yahsulu minad dalilil wahidi ala masaila katsiratin. Karena sesungguhnya dalalatul iltizam, dengan demikian itu memberikan faedah dari dalil yang satu itu ala masaila katsiratin, di atas berbagai macam atau berbagai permasalahan. Talazum itu menjadi konsekuensinya, talazum ya. Fahman litalazumi, diberikan taufik oleh Allah untuk memahami konsekuensinya, talazum. Ya, itu iltizam. Di sini kalimatnya masaila, tidak boleh ala masaili. Ala itu huruf jar. Jar itu memajrurkan akhir isim. Tetapi kenapa tidak boleh menjadi masaili? Harus menjadi masaila. Ini pelajaran nahwu sharaf. Ya. Pelajaran nahwu. Kenapa dia tidak boleh menjadi masaili? Harus masaila. Masaila katsiratin. Sebab masaila ini wazan mafa'ila. Ini isim apa? Alladzi la yansarif. Yang tidak ya, yang dia dikasrahkan, dimajrurkan dengan fathah atau mafa'il. Kemudian karena dia adalah jamak taksir masailah, maka jadi sifatnya itu adalah katsiratin, yakni muannats. Makanya katsiratin tidak boleh pula katsiratah, tetapi katsiratin sama dengan lafaz sebelumnya dimajrurkan. Barakallahu fikum. Jadi begini, dalalatul iltizam, penunjukan yang menjadi konsekuensi, atau ada istilah lagi lazimul qaul, konsekuensi sebuah ucapan itu sangat berfaedah bagi para penuntut ilmu apabila betul-betul memahami makna ini, mengetahui dan memahami maknanya, dan Allah berikan taufik. Tapi kalau dia tidak diberikan taufik oleh Allah, ini bisa bahaya. Contoh, ini bukan pembahasan sifat Allah ini ya, ini pembahasan makna kata lazimul qaul, konsekuensi sebuah ucapan.
atau konsekuensi dari sebuah perbuatan. Kalau Allah tak beri taufik, bahaya. Contoh, tidak semua orang yang tinggal di lingkungan orang kafir dia ridho terhadap orang kafir. Betul tidak ini? Kalau dipahami dengan tinggalnya dia dekat bertetanggaan dengan orang kafir itu dia suka terhadap orang kafir, itu namanya pemahaman yang salah terhadap konsekuensi yang salah terhadap perbuatan itu. Atau kalau ada orang yang berucap begini, apa contoh? Dia berucap misalkan, saya tidak suka kepada ahlul bid'ah. Ucapannya kan betul kan? Tapi tidaklah bermakna bahwa dia tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Kan itu. Ini konsekuensi itu. Karena boleh jadi akan ada misalkan dia jual beli. Boleh enggak dia berjual beli dengan orang-orang itu? Boleh saja. Dengan orang kafir boleh. Maka ucapan seseorang, saya tidak suka kepada ahlul bid'ah, itu apabila salah di dalam mentadabburinya dan tidak diberikan taufik oleh Allah, salah pula pemahamannya. Makanya berfaedahnya idza tadabbarul ma'na wa waffaqahu Allah taala fahman litalazum, untuk Allah berikan taufik untuk memahami konsekuensi. Itu baru betul. Kadang kan ada orang yang salah paham dari sebuah ucapan. Makanya semakin dalam ilmu seseorang mengetahui segala sesuatu itu, maka semakin tepatlah dia memahami lazimul qaul. Apa lazimul qaul itu? Konsekuensi dari sebuah ucapan. Saya berharap untuk sabar. Jadi kata Syekh di sini, lazimul qaul ini, konsekuensi dari sebuah ucapan itu sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu apabila direnungi dan tadabburi. Bagaimana pula tidak? Coba contohnya tentang sifatlah Khaliq tadi. Ternyata Sang Pencipta, ada konsekuensi dari ucapan itu apa? Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sungguh Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu ini. Itu kan konsekuensi dari sebuah ucapan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa alam anna lazima min qaulillahi ta'ala, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya konsekuensi dari firman Allah Ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sahha, apabila telah sahih, an yakuna laziman fahuwa haqqa, apabila dia sudah sahih bahwa dia itu menjadi laziman, menjadi konsekuensi, maka dia benar. Ketahuilah pengertian yang menjadi konsekuensi logis dari firman Allah atau sabda Rasulullah adalah merupakan kebenaran. Tentu apabila hubungan konsekuensi logis tersebut benar berdasarkan akal dan logika yang sehat. Wa dzalika li'anna kalamallahi wa rasulih haqq. Karena yang demikian itu adalah kalamullah dan rasulnya benar. Wa lazimil haqq. Wa lazimul haqq, sedangkan konsekuensi kebenaran itu adalah haqq. Wa li'anna Allah Ta'ala alimun, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui bima yakunu laziman, dengan sesuatu yang menjadi konsekuensi min kalami, dari kalamnya, wa kalami rasuli, dan kalam rasulnya, fayakunu muradan, bahkan itu termasuk hal yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kita cukupkan bacanya sampai di sini. Intinya dari apa yang kita sebutkan sekarang, antum mesti ingat lagi dari kata mutabaqah, tadammun, dan iltizam itu. Apabila nanti kita membaca atau menyebut nama Allah As-Sami',
Al-Basir, Al-Hafiz, maka pahamilah dengan cara mutabaqah, ya. Kemudian tadammun dan iltizam. Tidak hanya satu, tapi juga semuanya. Mutabaqah itu menunjukkan zatnya dan menunjukkan sifatnya. Apabila kita urai satu persatu kandungan yang ada dalam itu, maka ada tadammun, maka dia tadammun, maka dia termasuk bagian di dalam itu. Tapi tidak hanya itu maknanya, ada makna yang lain, ya, tapi ada kandungan yang lainnya, dan ada yang menjadi konsekuensinya. Tidak hanya cukup itu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang dapat kita baca pada kesempatan ini, dan masih insyaallah mudah-mudahan pertemuan berikutnya selesai kaidah yang keempat ini. Saya hanya berharap saya dan antum sabar, itu aja. Sabar. Ini baru kaidah-kaidah ini. Ya, kaidah-kaidah, dan perlahan-lahan insyaallah kita pahami. Saya kadang melihat atau yakin antum pertemuan ini belum paham yang ini. Pertemuan berikutnya ketika murajaahnya baru paham. Ya. Timbul pertanyaan saya, sekarang kan sudah kaidah yang ketiga, 1, 2, 3 ini udah paham tidak ini? Paham ya? Insyaallah. Paham tidak ini? Insyaallah paham. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita ulang-ulang lagi kaidah yang keempat ini. Mudah-mudahan paham juga. Ini dah pelan-pelan saya nih. Dah pelan-pelan, dah berupaya saya sebatas kemampuan saya untuk memahamkannya. Ya. Dan ya, saya anjurkan untuk mendengarkan kajian ustaz kita yang juga senior dalam hal-hal atau menyampaikan ini. Barakallahu fikum. Cukup sekian, wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini tentang kaidah-kaidahnya sifat dan nama Allah. Yang pertama, nama-nama Allah itu sangat indah. Yang kedua, nama Allah itu menjadi nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Yang ketiga, sifat Allah itu ada yang memerlukan objek dan ada yang tidak. Empat, menunjukkan nama-nama Allah terhadap zat dan sifatnya ada lafziyah dan ada yang maknawiyah. Ditinjau dari lafziyah ada yang mutawaqaf, ada tadammun, dan ada yang iltizam. Mutawaqaf adalah pemahaman dalam nama Allah, dan dalam nama Allah ada sifat-sifat Allah. Kalau tadammun adalah pemahaman terhadap nama Allah dalam satu sifat saja. Sedangkan sifat iltizam adalah pemahaman secara konsekuensinya. Untuk sifat lafziyah hanya dua, mutabaqah dan tadammun. Lafziyah, mutabaqah dan tadammun. Tetapi kalau lafziyah ma'nawiyah akliyah itu iltizam. Iya. Berarti dalam sifat lafziyah itu cuma mutabaqah dan tadammun gitu. Iya. Sedangkan iltizam itu maknawiyah. Ma'nawiyah akliyah. Ma'nawiyah akliyah. Maknawiyah akliyah. Ini di penjelasan itu ada di halaman 42. Jadi coba saya ulang lagi bab itu. Dua tersebut adalah cara lafziyah. Adapun maknawiyah akliyah, maksudnya ialah mengambil pengertian yang terkandung dalam nama Allah dengan cara memikirkan dan merenungkan konsekuensi logisnya. Ini disebut iltizam. Jadi tengok penggalan akhirnya itu, cara ini konsekuensi dari nama tersebut secara iltizam. Jadi nama Allah itu penjelasan Ibnul Qayyim itu ada dua bentuk. Ada secara lafziyah dan lafziyah. Ini ada dua. Satu mutabaqah, dua tadammun. Dan ada lagi maknawiyah akliyah. Maknawiyah akliyah ini dia iltizam.
iltizam. Apa bahasa awak ada cu? Saya ulangi lagi. Lafziyah secara lafaznya dia dua. Satu, mutabaqah, makna yang berkesesuaian dengan nama yang disebutkan itu. Pengertiannya, itu terjemahannya. Pengertiannya memahami secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan keseluruhannya? Zatnya, sifatnya, dan kandungan yang sesuai dengan makna itu. Dua, tadammun. Apa itu tadammun? Tadammun adalah kandungan yang ada, kandungan sebagian yang ada dalam makna itu. Contoh, Ar-Rahman, maka ini zat Allah Ar-Rahman ini. Maka itu tadammun sebagian kita ambil. Atau kita sebut Ar-Rahman ini ada kandungan sifat rahmah bagi Allah, itu tadammun. Dan sifat yang kedua tentang nama Allah itu namanya maknawiyah akliyah. Artinya maknawi, pemahaman secara makna akliyah yang dipahami oleh akal atau logis. Maka dia yang ada di dalamnya iltizam. Apa itu iltizam? Arti bahasa konsekuensi. Pengertian lainnya apa? Pemahamannya iltizam ini. Contohnya Al-Khaliq, sang pencipta, ternyata tidak hanya sebagai nama Allah dan sifat Allah, sifat penciptaan yang ada dalamnya. Ternyata sifat Al-Khaliq juga dikuatkan atau terkandung adanya sifat hidup, adanya sifat ilmu. Tidak mungkin tidak hidup, tidak mungkin tidak kudrah dan sifat ilmu, tidak mungkin tidak berkuasa, tidak mungkin tidak berilmu. Maka namanya iltizam, bahasa awaknya konsekuensi. Wallahu taala alam. Ya.